'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba yang ingin mendapatkan ridha, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan niatan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in yang mudah-mudahan sampai yaumil akhir kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus ada Sandi, ada Ceng Ajis, ada Ustadz Supri, orang-orang tua kita semua yang hadir. Alhamdulillah selalu berusaha istiqomah untuk menuntut ilmu, yang mana mudah-mudahan salah satu fadilah atau janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semalam di pengajian bulanan sudah saya sampaikan, insyaallah kalau kita duduk di majelis ilmu, malaikat pasti menurunkan sayap-sayapnya ngepung kita semuanya agar doanya itu enggak akan lepas, yang nanti mudah-mudahan apa yang menjadi permohonan kita, wasilah majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, Allah perlahan akan angkat doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya hitung tadi dari YouTube 25 sama saya 25 apa 24, saya hitung dari muter absen. Iya, tapi mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah berdoa sama Allah agar sampai nanti tua pun kita masih nuntut ilmu. Baiklah, kita sama-sama mulai acara pengajian pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita kirim suratul Fatihah pada Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya atau Syekh Imam An-Nawawi, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. Qad ansaha li abi wa rabat bi husniha ummi wa arshadani الأستاذ والمعلم أمي
الأستاذ والمعلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب
ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mudah-mudahan salawat burdah kita semuanya tadi nanti suatu saat kita dijemput ajalnya, diambil ajal kita oleh malaikat Israel, yang mudah-mudahan maut kita husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi. Bab pertama yaitu niat, ada 12 fasal, ada 12 keterangan tentang niat. Yang kemarin hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likumri'im ma nawa. Tergantung niatnya kita seperti apa. Kalau kita niat hijrah karena Allah dan Rasul, insya Allah kita juga mendapatkan pahala. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi ibunya orang-orang mukmin, yaitu yang disebut dengan orang tuanya atau ibunya Abdullah, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah atau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk salah satu istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ibunya kaum mukmin. Jadi yang mukmin beda, muslim, tapi mukmin belum tentu. Kalau yang mau menjalankan perintah Allah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau ngaji, itu termasuk golongan orang mukmin. Tapi muslim pasti, tapi mukmin belum tentu. Makanya di sini disebutkan wa an ummil mu'minina. Jadi Aisyah itu yang merupakan istrinya baginda Rasul, nanti salah satu pemimpin orang-orang yang mukmin. Bahkan Aisyah mempunyai putra Abdillah, tapi itu bukan anak kandungnya. Jadi baginda Rasul menikah dengan Aisyah itu tidak punya anak. Punya anak yang namanya Abdillah, itu anak angkat, yaitu anak adiknya yang bernama Asma. Jadi termasuk Abdillah itu yang diasuh sama Aisyah, itu bukan anaknya dari baginda Rasul sama Aisyah, melainkan anak itu anak angkat Aisyah sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar jelas, Pak. Kalau Khadijah jelas punya anak punya anak 7. Kita lanjutin lagi. Setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat. Jadi Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yaghzu jaisul Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يوصف بأولهم وآخرهم. Jadi pada suatu saat, pada waktu yang lampau, ada tentara-tentara atau pasukan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi di dalam perjalanannya di suatu padang yang sangat luas, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah benamkan, Allah tenggelamkan semua manusia yang dari awalihim wa akhirihim. Jadi dulu Ka'bah itu ada yang mau ngancurin sama pasukan tentara-tentara, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala belum sampai ke Ka'bah, di padang atau tanah yang sangat luas itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala tentara-tentara itu ditenggelamkan, dibenamkan, dikubur di dalam tanah. Itu dari orang-orang yang pertama sampai akhir. Apa maksudnya? Jadi orang yang pertama itu orang-orang yang terdahulu sampai yang sekarang pas pada waktu itu akan menghancurkan Ka'bah. Nanti ada penjelasannya. Lanjutin. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiko atau ngomong atau bersabda lanjutannya, karena ini salah satu hadis Bukhari. Kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqhum wa man laysa minhum. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mengapa engkau tenggelamkan semua manusia yang dari awal sampai akhir, wa fihim aswaqahum wa man laysa minhum, sedangkan manusia itu ada orang-orang yang biasa, ada orang-orang yang sedang berdagang mencari nafkah rizkinya, tapi kenapa engkau tenggelamkan ya Rasulullah? Itu Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab lagi baginda Rasul, yahsafu bi awwalihim wa akhirihim, memang betul saya tenggelamkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang awal sampai akhir. Summa yub'asuna ala niyatihim, tapi semuanya itu yang kami telah tenggelamkan atas izin Allah Subhanahu wa taala gak termasuk golongan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi melainkan nanti pas di alam kuburnya, alam barzahnya, semua yang meninggal, yang meninggalnya karena berdagang jihad fisabilillah, orang yang meninggalnya dalam lagi ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan termasuk golongan orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Muttafaqun alaih, ini disepakati oleh hadis riwayat Bukhari karangan Imam Bukhari, hadzal lafadzul Bukhari. Jadi sarahnya atau penjelasannya dalam sebuah hadis ini yang mana menjadi tolak ukur, yang menjadi pasal yang kedua tentang niat, Pak. Di sini diceritakan kenapa pas waktu ada sekelompok ataupun ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, orang-orang yang taat pun ikut tenggelam. Orang-orang yang taat pun ditenggelamkan sama Allah, dikubur di bawah tanah semuanya. Gak ada yang tersisa. Karena apa? Bi awwalihim wa akhirihim, termasuk orang-orang yang awal sampai akhir. Ternyata jadi diibaratkan pada suatu kota,
suatu perkampungan, suatu golongan yang di situ ada orang yang takwa, ada orang yang soleh. Namun di lingkungan itu prosentasenya banyak yang melaksanakan maksiat, banyak yang menjalankan kemungkaran, banyak yang menjalankan kezoliman. Itu kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala udah gemes, udah jengkel, pasti azabnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Allah nggak bisa pilih-pilih, Pak. Masa disortir, ini yang soleh nggak akan mati, ini yang soleh nggak bakalan celaka, ini yang taat pasti selamat. Nggak bisa. Karena azab atau bencananya itu dikasih sama Allah ya di suatu golongan, di suatu kota, suatu kampung. Kalau udah kebangetannya, udah banyak kezolimannya, kemungkarannya, udah nggak bakalan benar. Prosentasenya sama orang-orang yang taat terlalu sedikit yang taat dibandingkan orang-orang yang zolim. Akhirnya Allah pasti kasih itu azab. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun menenggelamkan Aisyah pun bertanya kepada Rasul itu yang tadi diibaratkan pedagang yang lagi jualan misalnya, kok ikut-ikutan mati, kok ikut-ikutan ditenggelamkan gitu. Ternyata pedagang itu di penjelasannya itu orang-orang yang soleh, jihad fisabilillah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kondisinya matinya, meninggalnya pada saat dikasih bencana sama Allah, ditenggelamkan oleh Allah, tapi insya Allah mautnya husnul khatimah, jaminan. Lagi dagang nih, lagi kerja, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai tahu-tahu dikasih bencana, tahu-tahu dikasih azab sama Allah. Lah kita niatnya kerja, walaupun sebagian golongan niatnya nggak baik karena sering zolim, itu pun insya Allah walaupun kita mati, insya Allah maut kita husnul khotimah. Karena apa? Summa yub'asuna ala niyatihim. Jadi walaupun niatnya pada saat kita kerja, pada saat kita berdagang contohnya tadi, itu karena niatnya karena Allah, niat dagangnya karena Allah, jihad fisabilillah, itu pasti niatnya akan sampai, amal baiknya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus penjelasan kalau Ummul Mukmin, jadi istri-istrinya baginda Rasulullah pasti mendapat gelar, mendapat julukan yaitu Ummul Mukminin. Jadi semuanya istri Rasulullah itu termasuk ibunya orang-orang mukmin, yang enggak Aisyah, enggak Khadijah gitu. Karena kan yang kita kenal hanya dua, walaupun istrinya ada banyak. Yang menjadi referensi rata-rata pasti dua. Jadi Aisyah itu enggak punya anak, Pak. Nah, punya anak namanya Abdullah, itu hanya anak angkatnya. Orang tuanya Abdullah, yaitu aslinya bernama sama. Mungkin niat yang kedua sudah kita bahas sesuai pasal, sesuai urutan, yaitu merujuk dari hadalah Fathul Bukhari. Jadi sesuai Imam Bukhari, yang mana di sini dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah kita jadi tahu, oh ternyata salah satu niat kita tadi sesuai hadisnya, kalau kehendak kita baik, bahkan kalau misalnya amalan gak disertai dengan niat, lebih bagus kita niat dulu walaupun perbuatannya menyusul. Terus yang kedua tadi niatnya jihad, tahu-tahu dikasih musibah, dikasih azab sama Allah, itu masih tergolong, tercatat nanti suatu saat seandainya kita dikasih mautnya sama Allah dalam keadaan tidak bagus, itu pun dicatat sebagai niat yang baik, atau insya Allah mautnya husnul
khatimah. Mungkin dari saya, insyaallah ngaji lama-lama nggih bosen. Semalam udah mau ngaji nggih bersyukur, bulanan datang 2 minggu nggih nggak bosen lagi, sama makmur lagi nggak apa-apa. Yang penting insyaallah sama-sama kita belajar, sama-sama nuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat hajat-hajat kita melalui malaikat-malaikatnya yang mana insyaallah yakin secara perlahan doa-doa kita pasti yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.